Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 3 September 2021 dengan judul Kesetiaan dalam Perkara-Perkara Kecil. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena begitu besar rahmat dan anugerah Tuhan bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan, pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mari kita ikuti penjelasannya. Banyak waktu yang hilang dalam kerinduan untuk melakukan hal-hal yang besar. Beberapa pekerjaan yang mengagumkan, sementara tugas-tugas yang dekat, kalau dilakukan dengan baik akan membuat hidup harum, hilang dari penglihatan. Kehidupan yang menyerupai Kristus di rumah akan seperti Kristus juga di gereja. Pengabaian terhadap tugas-tugas kecil dalam upaya mencapai pekerjaan yang besar, itulah yang merusak kehidupan banyak orang. Banyak orang yang mengagumi sungai yang luas dan dalam, yang mengalir dengan indah dalam perjalanan menuju samudra. Itu layak dikagumi, karena sungai itu sedang melakukan pekerjaan yang ditentukan baginya. Tetapi bagaimana dengan ribuan anak sungai dari sisi gunung yang membantu memperbesar aliran yang bagus ini? Memang benar sungai-sungai itu kecil dan sempit, tetapi itu sangat diperlukan, karena tanpanya sungai besar pun tidak akan ada. Semuanya bersatu melakukan pekerjaan yang ditentukan dalam menyuburkan bumi. Jalurnya melalui ladang dan padang rumput dapat ditelusuri dengan tanaman hijau yang hidup melapisi gundukan tanah. Demikianlah sungai-sungai itu menjalankan rencana Allah dan menambah kemakmuran dunia. Sungai yang besar itu telah menggunakan saluran melalui perbukitan yang abadi. Tetapi sungai kecil itu sama pentingnya dengan sungai besar. Setiap anggota perseorangan bertanggung jawab untuk kemakmuran gereja. Dunia ini penuh dengan pekerjaan bagi Tuhan. Semua hari-hari membawa beban perhatian dan tanggung jawabnya. Dan jika seorang mengabaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, beberapa kepentingan sakral lainnya menderita. Perhatian penuh nurani terhadap apa yang disebut dunia sebagai hal-hal kecil. Inilah yang membuat keindahan dan kesuksesan besar dalam hidup. Perbuatan amal yang kecil, kata-kata kebaikan yang kecil, tindakan penyangkalan diri yang kecil, peningkatan kesempatan kecil yang bijaksana, pengembangan bakat-bakat kecil yang rajin, membuat orang-orang besar di pemandangan Allah. Sopan santun yang penuh pengertian yang dimulai dari keluarga kita dan meluas ke keluarga, lingkaran keluarga, membantu mencapai jumlah kebahagiaan hidup. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih karena firman Tuhan pada pagi hari ini melalui audio renungan pagi mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Lebih khusus memberikan penekanan kepada kami bahwa perhatian penuh nurani terhadap apa yang disebut dunia sebagai hal-hal kecil, inilah yang membuat keindahan dan kesuksesan besar dalam hidup. Perbuatan amal yang kecil, kata-kata kebaikan yang kecil, tindakan penyerahkan diri yang kecil, peningkatan kesempatan kecil yang bijaksana, pengembangan bakat-bakat kecil yang rajin, membuat orang-orang besar di pemandangan Allah. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami teringat para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkan hikmat, pengetahuan, dan sukacita di dalam pelayanan, agar di tengah-tengah pandemi ini mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kami menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati juga TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang sakit di rumah, bahkan rumah sakit, Tuhan jamah tubuh mereka yang lemah untuk memperoleh kesembuhan. Yang hidup di dalam ketidakkepastian, kebimbangan, Tuhan berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.